Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui channel Renungan Firman Kehidupan. Hari ini tema renungan kita adalah mengenai pencarian makna kehidupan. Tetapi sebelum kita mulai mendengarkan, mari kita terlebih dulu berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap hari, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kembali mendekat kepadamu. Kami tahu Engkaulah sumber kekuatan, sumber damai sejahtera dan hikmat kami. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, jamalah hati dan pikiran kami, singkirkanlah segala sesuatu yang dapat mengalihkan fokus kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan bukalah telinga rohani kami agar kami dapat mengerti dan menerima kebenaran-Mu. Kiranya firman yang kami dengar tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi benih yang tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, sejak dari zaman dulu, manusia berusaha mencari tahu segala sesuatu tentang kehidupan. Mengapa ada kehidupan? Apakah tujuan adanya kehidupan? Apakah tujuan penciptaan manusia? Sayangnya, dalam pencarian yang begitu agung ini, manusia seringkali memulai dari titik yang salah. Kita memulai dari diri kita sendiri. Kita melihat ke dalam, mengamati keinginan, ambisi, dan bakat kita, lalu menyimpulkan bahwa makna hidup adalah tentang mencapai kesuksesan pribadi, mengumpulkan kekayaan, atau meninggalkan warisan yang dikenang. Kita membangun menara Babel kita sendiri dan berharap puncaknya akan menyentuh langit di mana makna sejati bersemayam. Namun di puncak menara itu terkadang kita hanya menemukan kekosongan. Salomo, raja yang paling bijaksana dan kaya raya, bersaksi tentang hal ini. Ia memiliki segalanya, kekuasaan, kekayaan, hikmat, dan kenikmatan. Tetapi pada akhirnya ia menyimpulkan bahwa semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Mengapa demikian? Karena ia mencari makna di tempat yang salah. Ia mencari di dalam ciptaan, bukan di dalam Sang Pencipta. Alkitab mengajarkan kita sebuah kebenaran yang radikal namun membebaskan, yaitu bahwa makna hidup kita tidak dapat ditemukan di dalam diri kita sendiri, melainkan di dalam Dia yang menciptakan kita. Bayangkan sebuah kursi. Apakah Anda akan bertanya kepada kursi itu sendiri tentang apa tujuannya dibuat? Tentu tidak. Anda akan bertanya kepada pembuatnya. Pembuatnya lah yang tahu bahan apa yang digunakan, mengapa ia memilih desain tertentu, dan untuk apa kursi itu dimaksudkan. Kita manusia jauh lebih kompleks daripada sebuah kursi. Kita adalah ciptaan yang unik dan luar biasa, namun kita adalah ciptaan. Alkitab dengan jelas menyatakan penciptaan manusia dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita tidak muncul begitu saja, dan kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Mencari makna hidup dari diri sendiri sama dengan sebuah karya seni yang bertanya pada dirinya sendiri tentang tujuan keberadaannya. Ia tidak akan pernah menemukan jawaban yang memuaskan,
karena jawabannya hanya ada di dalam pikiran dan hati sang seniman. Kita adalah karya seni Allah yang paling agung dan makna keberadaan kita hanya dapat diungkapkan olehnya. Ketika kita berfokus pada diri sendiri, kita cenderung jatuh ke dalam dua perangkap yang berbahaya. Perangkap yang pertama yaitu egoisme dan kesombongan. Kita mulai berpikir bahwa hidup ini adalah tentang kita. Kita berusaha mengendalikan segalanya, menciptakan takdir kita sendiri, dan merasa bangga dengan pencapaian kita. Hal ini menjauhkan kita dari kerendahan hati dan ketergantungan pada Allah. Perangkap yang kedua yaitu kekosongan dan kekecewaan. Bahkan jika kita berhasil mencapai semua tujuan yang kita tetapkan sendiri, kita seringkali merasa hampa. Ada lubang di dalam hati yang tidak bisa diisi oleh kekayaan, ketenaran, atau kesuksesan. Lubang itu adalah ruang yang hanya bisa diisi oleh Allah. Jadi, jika kita harus memulai pencarian makna hidup dari Sang Pencipta, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mengenalnya. Kita tidak bisa memahami tujuan kita tanpa memahami tujuannya. Allah tidak menyembunyikan dirinya. Ia telah menyatakan dirinya dalam Alkitab melalui alam ciptaan, dan yang paling utama adalah melalui anaknya Yesus Kristus. Membaca Alkitab bukan hanya sekedar tugas rohani, melainkan sebuah perjalanan untuk mengenal hati dan pikiran Sang Pencipta kita. Di dalam firman-Nya, kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terbesar, yaitu siapa Allah, siapa manusia, mengapa dosa ada, dan bagaimana kita dapat berdamai dengan Allah. Yang kedua, kita harus menerima kasih dan anugerah-Nya. Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ia menciptakan kita bukan karena kebutuhan, melainkan karena kasih. Dosa telah memisahkan kita dari kasih itu. Tetapi Tuhan Yesus Kristus datang untuk menjembatani jurang pemisah tersebut. Ia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, membuka jalan bagi kita untuk kembali kepada Sang Pencipta. Makna hidup sejati dimulai ketika kita menerima pengampunan dosa melalui Tuhan Yesus Kristus dan menjadikannya Tuhan atas hidup kita. Ini adalah titik balik di mana kita menyerahkan kendali hidup kita dan membiarkannya yang memimpin. Ketika kita melepaskan kendali dan menyerahkan hidup kita kepada Allah, kita menemukan bahwa makna hidup bukanlah tentang diri kita sendiri, melainkan tentang hidup di dalam tujuannya. Alkitab mengajarkan beberapa tujuan utama yang Allah berikan kepada kita. Tujuan yang pertama adalah untuk memuliakan Allah. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tujuan utama kita adalah menjadikan hidup kita sebagai cerminan kemuliaan-Nya. Ini berarti kita menjalani hidup yang kudus, penuh kasih dan berintegritas, sehingga orang lain dapat melihat Kristus di dalam kita. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengasihi dan melayani sesama. Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makna hidup tidak ditemukan dalam pengabdian diri sendiri, melainkan dalam pengabdian kepada orang lain. Ketika kita melayani orang yang membutuhkan, mengampuni mereka yang menyakiti kita, dan mengasihi tanpa syarat,
kita mencerminkan hati Allah sendiri. Tujuan yang ketiga yaitu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tujuan utama Allah bagi kita adalah membentuk karakter kita menjadi seperti karakter Tuhan Yesus. Ini adalah proses seumur hidup yang melibatkan penyerahan, ketaatan, dan pertumbuhan rohani. Pencarian makna hidup bukanlah perjalanan tanpa peta. Peta itu telah diberikan kepada kita dalam firman Tuhan. Kita tidak perlu tersesat dalam labirin egoisme atau kekosongan. Makna sejati telah menunggu kita tidak di puncak kesuksesan duniawi, tetapi di dalam hati Sang Pencipta yang penuh kasih. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, mulai hari ini mari kita berhenti membangun menara Babel kita sendiri. Mari kita kembali kepada Sang Pencipta yang di dalam Dia dan hanya di dalam Dia makna hidup sejati dapat ditemukan. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua dengan damai sejahteranya yang melimpah. Mari kita berdoa menutup renungan hari ini. Bapa yang terkasih, kami bersyukur atas renungan yang telah Engkau berikan hari ini. Engkau telah menyadarkan kami bahwa seringkali kami memulai pencarian makna hidup dari tempat yang salah, yaitu dari diri kami sendiri. Kami mengakui kelemahan dan kesombongan kami yang mencoba mencari tujuan tanpa menengok kepadamu Sang Pencipta kami. Ampuni kami ya Tuhan jika kami lebih sering mengandalkan kekuatan, hikmat, dan pemahaman kami sendiri. Ampuni kami jika kami mengejar hal-hal yang fana dan menganggapnya sebagai makna sejati. Buka mata rohani kami agar kami benar-benar melihat bahwa makna hidup kami hanya dapat ditemukan di dalam Engkau dan di dalam rencana ilahi-Mu. Sekarang kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami untuk hidup tidak lagi bagi diri sendiri, melainkan bagi kemuliaan-Mu. Mampukan kami untuk mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi kami, dan pimpinlah kami setiap hari untuk semakin serupa dengan karakter Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Jalan Kebenaran dan Hidup, kami berdoa. Amin.